Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bersama saya Kirdi dalam channel Kirdi Doang. Sebelum kita lanjut ke video lagi, saya ingatkan kepada teman-teman untuk klik dahulu subscribe dan juga klik tanda lonceng agar saya lebih semangat untuk membuat video-video terbaru dan juga teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari video-video yang saya upload. Terima kasih teman-teman sudah klik subscribe ya. Di sini saya akan membahas terkait tentang legalisasi dari dokumen-dokumen dari teman-teman yang akan digunakan untuk melakukan pemberkasan. Pengalaman dari 2 tahun yang lalu dari kerabat saya ada legalisasi yang gagal dalam pelamaran CPNS karena meskipun sudah mendapatkan legalisir ke instansi terkait, akan tetapi dia mendapatkan legalisasi yang keliru ataupun salah. Meskipun sampai di rumah itu sudah dicek nih ya teman-teman, sudah dicek loh, kok tidak sesuai dengan ketentuan gitu. Tetapi karena ini punya keponakan saya, lah iki tenanan loh, ini asli loh, ini saya sudah ke kampus, sudah ngantri dari seharian dan yang didapatkan adalah legalisir ini. Jadi besok kalau ditanya, ini memang benar-benar saya mencari legalisir. Tetapi kan untuk persyaratan CPNS itu harus benar-benar dari legalisir yang sudah ditentukan oleh dari pemerintah. Meskipun kita beralibi, kita beralasan ini legalisir sudah mendapatkan dari instansi asli, tetapi apabila tidak sesuai dengan kriteria, maka disayangkan nanti daripada gagal ataupun dikembalikan. Jadi kita 2 kali kerja ya teman-teman. Kalau untuk pemberkasan itu lebih enak, sudah diberi arahan dari BKD. Jadi oh ini salah legalisirnya, oh ini kurang A, ini kurang B, dikembalikan, diberi jangka waktu beberapa hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Nah, kan tetapi kalau itu baru pendaftaran CPNS langsung out dengan alasan legalisir tidak sesuai. Nah, lalu ketentuan apa yang harus dilegalisir? Ini saya titik beratkan ke titik fokus, ada legalisir tentang ijazah dulu ya, ijazah dan juga STR bagi petugas medis, karena ada dari kerabat saya itu bekerja di tenaga kesehatan. Nah, untuk legalisir ini dari semuanya itu ya, dari pengalaman pribadi saya selaku PNS itu untuk pemberkasan itu dari SD, SMP, SMA sampai ijazah terakhir yang digunakan itu harus dilegalisir. Ini saya lebih beruntung karena saya tidak sekolah TK. Jadi untuk tingkat TK saya tidak sekolah dan alhamdulillah tidak diminta. Nah, ini sempat dikhawatirkan oleh ibu saya karena pada waktu saya masih kecil itu tidak sekolah TK, jadi langsung SD. Lah, ibu saya itu selalu gelisah tiap malam. Sudah pengumuman diterima CPNS, khawatirnya nanti karena tidak mempunyai ijazah TK jadi gagal. Nah, itu jadi selalu kepikiran ibu saya. Tapi setelah pemberkasan ditanyakan ternyata ijazah TK enggak, jadi SD, SMP, SMA sampai ijazah terakhir. Dari SD, SMP, SMA itu dilegalisir oleh kepala sekolahnya masing-masing, itu ketentuannya. Tetapi bagaimana apabila zaman sekarang itu karena sudah adanya penutupan SD. Nah, SD itu sudah di regrouping. Jadi SD 1, SD 2 digabung jadi satu SD atau sudah dibubarkan karena keberhasilan KB saat ini, maka SD-SD negeri sudah banyak ditutup karena pesertanya sedikit
dan juga kalah saing dengan SD-SD swasta. Lah apabila sekolah teman-teman yang SD itu tutup, maka dapat dilegalisir di namanya selalu ganti-ganti ya teman-teman. Di tingkat kecamatan namanya tuh PDK, UPTD, Korwil. Nah, seperti itu. Namanya seiring jalannya waktu kemungkinan berubah. Jadi di tingkat kecamatan kalau sekarang ini namanya adalah Korwil Pendidikan. Ini terbaru adalah Korwil Pendidikan. Jadi bisa dilegalisir di situ ataupun di Dinas Pendidikan di kabupaten. Karena untuk Korwil itu tidak mempunyai wewenang stempel. Tidak mempunyai wewenang stempel. Jadi meskipun dia membuat surat, dia tidak ada stempelnya, cuman Korwil, Koordinator Wilayah Pendidikan. Tapi waktu zaman dulu namanya UPTD Pendidikan masih punya stempel, jadi bisa legalisir. Kalau sekarang Korwil itu tidak mempunyai stempel, jadi bisa di Dinas Pendidikan tingkat kabupaten. Itu untuk tingkat SD. Kemudian tingkat SMP adalah kepala sekolahnya. Tetapi dengan kasus yang sama, itu apabila SMP-nya sudah tutup atau regrouping, karena di daerah saya ini sudah ada SMP yang tutup. Itu juga sama, yaitu legalisirnya di Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten. Kemudian SMA juga sama, kepala sekolahnya apabila tutup di Dinas Kabupaten. Nah, itu Dinas Pendidikan. Kemudian untuk ijazah terakhir yang kita pakai untuk melamar, lah kita dibedakan ini. Kita dulu menggunakan ijazahnya apa? Kita lihat ijazah masing-masing karena ada universitas, ada sekolah tinggi, ada akademi. Nah, kita lihat dulu. Lihat ya ijazahnya masing-masing ya. Kita lihat di universitas. Universitas atau institut ini yang berhak melegalisir adalah rektornya atau juga dekan dan juga pembantu dekan, tapi bidangnya adalah bidang akademik. Jadi untuk universitas ataupun institut itu adalah rektor, dekan, pembantu dekan bidang akademik. Kemudian apabila ijazah teman-teman itu adalah sekolah tinggi, nah ini sekolah saya ini, sekolah tinggi. Ini adalah ketua, kemudian ketua yayasan ya, kemudian pembantu ketua bidang akademik. Jadi bisa ketua, bisa pembantu ketua bidang akademik. Kemudian yang ketiga adalah akademi atau juga politeknik. Jadi ini yang D3 biasanya. Ini adalah direkturnya, direktur atau juga pembantu direktur bidang akademik. Jadi perlu teman-teman perhatikan ketentuan legalisir ya. Jadi universitas, sekolah tinggi ataupun akademik adalah beda-beda. Kemudian tambah lagi itu bagi teman-teman yang melamar di bidang kesehatan, nah, itu adalah namanya STR, surat tanda registrasi. Ini kayak SIM-nya lah, SIM kita, surat izin kita untuk di bidang kesehatan. Perlu dilihat dulu teman-teman STR jenengan tanggalnya masih berlaku atau enggak. Kalau enggak ya cepat diperbarui, karena yang diminta adalah yang terbaru yang masih berlaku. Untuk STR ini ada dibagi menjadi dua nih, ada dokter dan juga kesehatan lainnya. Dokter itu bisa dokter spesialis, dokter dan juga dokter gigi. Jadi ada dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi. Itu yang berhak melegalisir adalah KKI, Konsil Kedokteran Indonesia. Kemudian untuk kesehatan lainnya kayak perawat, kemudian perawat gigi, ahli gizi, apoteker, fisioterapi. Ini yang berhak melegalisir STR adalah di MTKI. MTKI itu adanya di tingkat provinsi ya teman-teman. Perlu diingat ya teman-teman.
apabila sudah mendapatkan legalisir perlu dicermati, harus benar-benar tanda tangannya adalah basah. Tidak usah bolpen cair, tidak apa-apa, yang penting tanda tangannya basah dan stempelnya basah. Jadi perlu dilihat, diterawang, diraba, ini benar-benar tanda tangan asli atau tanda tangan stempelan. Nah, soalnya dulu istri saya mendapatkan stempel legalisir stempel, jadi sudah otomatis di-cut, tidak terpakai. Jadi nanti begitu dapat legalisir, teman-teman dilihat harus tanda tangan basah dan stempel basah. Apabila mendapatkan tanda tangan cap-capan, harus dikembalikan, minta ulang, daripada nanti 2 kali kerja. Kemudian ini ada aturan terbaru, apabila STR teman-teman itu berasal sudah menggunakan barcode, jadi sudah barcode, sudah menggunakan TTE, tanda tangan elektronik, itu tidak perlu dilegalisir. Jadi ini sudah ada barcode-nya, jadi semua dokumen yang sudah ada barcode-nya, sudah ada komputerisasi, itu tidak perlu dilegalisir karena sudah valid, sudah ada TTE, itu sudah ada perjanjian sertifikasi dengan TTE-nya itu. Ya, sementara itu dulu ketentuan legalisir dari saya. Dan ingat teman-teman, bisa lihat video-video saya sebelum-sebelumnya ini terkait pemberkasan apa saja yang akan dibutuhkan, kemudian perhitungan SKD, SKB bisa dihitung secara mandiri. Nah, kita jangan lihat video-video saya sebelumnya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga kita dilancarkan dalam pemberkasan, kita mendapatkan NIP tahun ini. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.